Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatul Firoh, Magister Pendidikan, peserta dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Gresik dari UPT SD Negeri 269 Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan beberapa pertanyaan sekaligus beberapa penjelasan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari dalam modul ini. Pertanyaan pertama, apa sih yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.01 ini? Yang pertama, Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dalam artian, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Agar apa? Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam artian, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Sedangkan, agar dapat memperbaiki lakunya, Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Sedangkan yang ketiga, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dengan apa? Dengan menselaraskan perubahan zaman dan kebutuhan anak sesuai porsinya. Guru dianggap sebagai agen perubahan seyogyanya dapat mengutamakan dialog kritis ketika membawa misi transformasi. Boleh saja berjalan menuju perubahan, asalkan tetap memegang teguh budaya dalam berdialog, terutama menumbuhkan komunikasi yang baik dan santun kepada stakeholder, komunitas sekolah, dan juga masyarakat. Jadi, berdasarkan pemikiran dan kesimpulan yang saya buat tersebut, saya sebagai seorang pendidik merasa selama ini belum memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Selama ini pembelajaran bagi saya hanyalah sebagai transfer ilmu semata tanpa melihat kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jawabannya, dari saya, setelah mempelajari modul 1.1 ini, sebagai seorang pendidik, saya menempatkannya menjadi 2 poin. Poin yang pertama adalah pemikiran saya mulai terbuka, bahwa seorang guru harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman, dengan tetap menjadi teladan bagi anak didiknya terhadap segala perubahan, yang kemudian seorang guru harus menjadi agen perubahan dengan tetap memegang teguh budaya Indonesia. Poin yang kedua adalah mengaplikasikan dari 3 prinsip untuk melakukan perubahan menurut Ki Hajar Dewantara yang sering disebut sebagai 3 asas trikon. Yaitu, yang pertama adalah kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Sedangkan konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi, terlihat jelas bahwa pendidikan itu adalah memerdekakan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam hal ini, saya juga mengelompokkannya menjadi 2 poin. Poin yang pertama adalah, saya akan mencoba pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan anak. Maksudnya apa? Maksudnya, saya sebagai seorang guru akan memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bisa mengembangkan bakat serta minat pada diri peserta didik saya. Selanjutnya, pada poin yang kedua, saya akan meyakinkan diri sendiri bahwa setiap anak memiliki bakat dan minat masing-masing sesuai kodrat alamnya. Dan sebagai seorang pendidik,
Tugas saya adalah menuntun kodrat alamnya tersebut agar peserta didik dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan bisa mengikuti kodratnya. Demikianlah penjelasan saya mengenai sedikit kesimpulan, sedikit pertanyaan, dan sedikit jawaban tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah kita pelajari pada modul 1.1 ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.